gimana kabar kalian semua? Semoga kabar kalian semua selalu sehat dan baik-baik saja dimanapun kalian berada ya. Nah, di video kali ini aku mau ajak kalian keliling ke ruangan les-lesan gitu ya, atau ruangan depan. Nah, sekaligus di video ini aku akan cerita tentang les-lesan yang aku buka di tempat ini, sejarahnya gimana, terus masih aktif atau enggak, karena ini kan musim pandemi seperti itu. Jadi kita mau jalan-jalan dulu, setelah itu aku akan cerita tentang les-lesannya. Nah, video ini aku buat kalian yang penasaran dengan les-lesannya. Banyak banget pertanyaan yang aku baca di kolom-kolom komentar gitu, yang menanyakan tentang les-lesan ini. Jadi nanti aku cerita di video ini. Buat kalian yang belum bergabung dengan channel ini, yuk gabung. Caranya dengan klik tombol subscribe, lalu kalian boleh nonton seluruh videonya. Lalu kalau kalian suka dengan videonya, kalian boleh pencet tombol like-nya. Dan kalau kalian merasa videonya bermanfaat, boleh bagikan videonya ke seluruh sosial media yang kalian punya. Langsung aja ya. Oke guys, jadi ini penampakan pintu dari luar. Nah, ini dari luarnya ya. Tuh. Nah, kalian yang sering tanya ini apa sih panahnya gitu, ini aku kasih lihat ke kalian semua. Nah, ini panah itu dibuat karena waktu itu pertama kali buka les-lesannya itu musim angin gitu, tapi nggak dengan hujan ya. Ini musim angin, jadi pintunya sering aku tutup. Makanya aku tulis ini, silakan masuk gitu, ayo belajar bersama. Karena banyak yang ini mengira kalau les-lesannya tutup gitu, karena pintunya kan ditutup. Nah, jadi di pintu ini ada tulisan. Ini belum aku ganti, tulisannya robek tuh, dirobekin anak-anak. Ini tulisan visi misinya. Ini pembagian kelas ya. Ada kelas siang dan ada kelas malam. Masing-masing kelas itu aku bagi tiga bagian, 3 step gitu. Ada yang kelas dasar, kelas beginner, sama kelas master. Kelas dasar itu, ya. Nah, kelas dasar itu kelas TK PAUD gitu ya. TKA sama PAUD gitu. Kalau beginner itu kelas TKB sampai kelas 1 SD gitu. Kalau master itu kelas 6 gitu. Nah, yang di tengah-tengah itu kemarin kan karena nggak ada yang di tengah-tengah kayak kelas 2, kelas berapa gitu kan, jarang yang daftar les di sini. Jadi aku buat kayak gini. Yang 3 kelas itu aja gitu. Nah, terus kita ke arah sini ya. Di sini ada papan tulis dan itu ada apa itu namanya, meja. Oke, meja. Oke, dindingnya itu nggak ada hiasan apa-apa, polos karena nanti aku ceritain ya setelah kita setelah kita lihat-lihat dulu ruangannya, nanti aku ceritain ya kenapa belum ada hiasan-hiasannya gitu. Nah, ini jadwal. Yuk kita ke sebelah sini ya. Oke. Di sini ada jadwal Rubel Raja Wali. Jadi ada Senin itu menulis, membaca, Selasa ada bahasa Inggris dan berhitung, Rabu menggambar dan membaca, Kamis mewarnai dan berhitung, Jumat mengulangi pelajaran, dan Sabtu itu ada kelas menari gitu. Nah, jadi ini jadwal sebenarnya lebih condong ke anak TK ya, karena di sini tuh banyak yang les-lesan itu anak-anak TK seperti itu. Nah, ini raknya kita punya 1 aja, cuma punya rak buku 1. Jadi itu ada sempoa, itu kapur, ini tempat kapur yang sudah patah-patah gitu. Terus ada lem, di situ tuh ada peralatan atau kartu buat membaca gitu ya. Ada pensil warna,
Ini buku-buku aku, buku-buku majalah yang buat anak-anak belajar gitu ya. Yang ini itu tempat apa ya, lupa. Oh ya, sedotan, dalamnya sedotan. Jadi kemarin itu belajar menggunakan itu apa namanya, bikin kreasi dari sedotan gitu loh. Nah, isi kotak itu tuh sedotan. Ini buku-buku juga, ada buku bacaan, belajar membaca, ada buku rumus-rumus matematika. Bukunya juga baru sedikit banget bukunya baru. Nah, ini itu dadu-dadu aku buat. Nanti aku bukain setelah ini. Itu dadu dalamnya gitu. Nah, terus kalau ke sebelah sini, ini ini itu ada biaya operasional sukarela. Nah, nanti aku juga ceritain ya. Ini tempat mereka taruh uang gitu. Ini toples sebenarnya. Tuh. Toples atom. Terus aku kasih sarung bajunya Matthew. Terus aku tulisin kayak gitu. Udah gitu aja ruangannya. Nih, aku shoot dari jauh ya. Tuh, udah kayak gitu doang. Aduh, gelap. Nah, udah kayak gitu. Tuh, dindingnya masih kosong. Udah gitu. Nah, oke guys, tadi kita udah jalan-jalan, lihat-lihat ruangan les-lesannya. Jadi sekarang aku mau cerita ke kalian sejarahnya kenapa bisa terbuka les-lesan ini, karena banyak yang penasaran juga gitu ya. Nanti aku ceritain detail di video ini. Nah, jadi ceritanya itu waktu dulu sekali gitu, awal-awal aku menikah dengan suami aku dan masih tinggal bersama dengan mertua aku almarhumah. Itu ada saudara yang minta diles-lesin gitu, minta diajarin lah, katanya belum les sih, masih minta diajarin gitu. Udah rutin dia belajar rutin. Nah, suatu ketika aku pindah ke Kalimantan, nyusul mama papa aku di Kalimantan sama suami dan anak aku. Kita pindah ke Kalimantan semuanya. Selang berapa tahun ya, 5 tahun, seumuran Matthew, kita balik lagi ke tempat ini karena seperti yang sudah aku pernah cerita ke kalian semua, karena mertuaku dipanggil Tuhan gitu. Akhirnya kita memutuskan untuk pindah lagi karena rumah ini otomatis kan suami aku yang harus jaga gitu kan, karena suamiku kan anak satu-satunya seperti itu. Jadi akhirnya kita pindah ke tempat ini. Nah, awalnya itu masih belum gitu. Lalu yang dulu les di sini, yang dulu les di tempat ini itu minta dilesin lagi gitu. Akhirnya yang dulu pernah aku ajarin gitu kan, ayo mbak buka les-lesan lagi katanya, seperti itu. Waktu itu dia udah waktu dulu sekali dia masih kelas 1 SD, dan waktu minta diles-lesin lagi itu kelas 5 apa kelas 6 ya dia, aku lupa, minta diles-lesin lagi. Nah, mulai deh akhirnya cerita di sini tuh banyak katanya tempat les-lesan gitu. Bayarnya ada yang 5.000, ada yang 3.000, ada yang 2.000 gitu. Oke, jadi awalnya itu mereka bilang bayar 3.000 aja per datang kayak gitu. Nah, sudahlah, berjalan si saudaraku yang les di tempat ini, dia cerita ke teman-temannya kalau dia les di tempat ini. Akhirnya dia ajak temannya gitu kan, yang kelas 6. Akhirnya mulai banyak yang datang, mulai terkumpul banyak. Tapi aku belum kepikiran untuk membuka les yang bener-bener aku buka gitu loh. Masih ya mereka kalau mau datang ya datang, mau nggak les juga nggak apa-apa, seperti itu. Belum kepikiran sampai buka dengan serius gitu kan. Nah, sudah singkat ceritanya gara-gara pandemi ya kalau nggak salah tuh, gara-gara apa ya, itu sempat vakum
vakum berapa bulan ya, 2 atau 3 bulanan gitu vakum, nggak ada yang datang les lagi. Terus tiba-tiba ada temen deket aku namanya Maria, dia ngajakin, ayo kak gitu, dia adik tingkat aku waktu aku kuliah dulu, ayo kita buka les-lesan lagi kata dia gitu. Dia pengen buka les-lesan gitu, tapi karena dia belum berpengalaman katanya gitu, jadi dia ajak aku untuk buka bareng-bareng gitu. Akhirnya awalnya aku belum mengiyakan, tapi aku udah kepikiran, keinget, iya ya kayaknya bagus juga aku buka les-lesan yang bener-bener serius gitu. Ya udah, akhirnya aku rangkai visi misinya, aku rangkai, terus terus aku rangkai juga program-programnya gitu. Aku mulai rangkai gitu. Akhirnya siap nih buka. Nah itu waktu itu juga belum ada modal buka apa-apa gitu. Akhirnya kami buka, tapi buka les-lesan ini awal kami buka itu nggak bayar. Jadi anak-anak yang les di sini itu nggak bayar, mereka cuma sukarela aja gitu. Datang, kalau mereka mau ngasih ya ngasih, kalau enggak ya enggak gitu. Tapi puji Tuhannya banyak donatur yang ngedukung, ada yang ngirim alat tulis, ada yang ngirim uang tunai gitu. Jadi kita bisa pelan-pelan beli kayak buku-buku. Nah, ini ada buku cerita, ada buku lancar membaca tuh kita beli. Nah jadi ini juga ada beberapa anak-anak juga yang rutin bayar, tapi ada yang sukarela seperti itu. Nah jadi akhirnya dari uang yang kekumpul kita beli buku gini untuk anak-anak yang kan kebanyakan yang di sini kan TK gitu. Terus ada buku rumus matematika, ada buku legend, cerita kisah legend Malin Kundang gitu, si anak durhaka itu. Ada majalah-majalah di sini, ini sedotan. Aduh. Nah, makanya tadi tuh yang tempat tempat kayak toples itu. Nah, di situ tempat mereka taruh duitnya gitu. Kalau mereka sudah selesai les apa gitu ditaruh di situ duitnya. Tapi lama kelamaan gitu ceritanya, ada beberapa orang tua yang ngomong kalau sukarela itu mereka sering bahasanya ewoh gitu ngasih. Gimana mereka berunding gitu, gimana kalau ditentuin aja harganya gitu per datang berapa, supaya mereka nggak ewoh gitu katanya. Ngasih kesedikitan gak enak, ngasih terlalu banyak juga gimana gitu katanya. Ya udah, akhirnya aku pikirkan lagi. Akhirnya aku putuskan sama teman-teman, itu kita bayar aja per datang itu 3.000 kayak gitu. Nah jadi di sini itu kami relawan itu ada tiga orang, aku sendiri, terus ada namanya Bu Ana. Nanti kapan-kapan aku bikin videonya pas lagi les-lesan. Sama yang ketiga itu temen aku namanya Maria. Nah karena dia saat ini lagi hamil muda dan harus jaga kesehatan, gak boleh sering capek, jadi dia vakum dulu untuk sementara. Jadi yang aktif itu cuma aku dan Bu Ana gitu, temen aku yang satunya gitu ceritanya. Nah terus biaya yang mereka bayar ke kita nggak ambil sepeser pun, 1.000 pun kita nggak ambil. Jadi semua uang yang mereka kasih itu pure kita kasih, kita gunakan untuk keperluan les-lesan ini ya. Beli buku, terus beli mainan, ada juga mainan anak-anak di situ, tapi nggak ku keluarin karena kalau di sini tuh karena sempit ruangannya, kalau kita keluarin takutnya nggak muat gitu, ruangannya kan sempit. Dan kalau mereka mau main baru dikeluarkan, kalau nggak main disimpan tuh. Terus les-lesannya jalan apa enggak? Nah untuk sekarang kan musim pandemi, apalagi di Jepara ini zona merah seperti itu. Les-lesannya itu
masih jalan tapi kita batasi gitu. Jadi kita per kelompok gitu, dan kita sediakan juga tempat cuci tangan di luar, dan anak-anak juga harus pakai masker gitu. Sedikit aja, biasanya per satu kelas itu langsung biur penuh ruangan. Per misalnya kelas siang itu langsung banyak, kelas malam langsung banyak gitu. Tapi karena musim pandemi ini dan Jepara juga zona merah, jadi kita les-lesannya kita batasi. Jadi ada yang biasanya 2 jam kita belajar, ini cuma 1 jam kita persingkat. Biasanya ada permainan dulu, nyanyi-nyanyi dulu awalnya. Ini kita hilangin yang kegiatan yang kayak gitu, kita fokus hanya untuk belajar membaca, berhitung, terus belajar mengerjakan PR dan lain sebagainya gitu. Nah, yang ini tadi ini isinya dadu. Tuh. Ini aku minta tolong sama suami gitu, bikinin dadu dong, aku bilang gitu. Jadi dia kan untuk servis di gudang gitu. Jadi kan banyak kayu yang nggak kepake. Aku minta tolong bikinin. Ini banyak banget tuh. Ini tuh untuk mainan anak-anak gitu. Nanti deh kapan-kapan ya, mudah-mudahan pandeminya cepat berlalu, jadi les-lesannya bisa berjalan lagi. Soalnya aku juga udah kangen banget sama mereka, anak-anak seru-seruan bareng. Jadi doain aja biar les-lesannya bisa berjalan lagi. Oke, gitu aja sih ceritanya tentang les-lesannya. Semoga ini bisa menjawab rasa penasaran kalian tentang les-lesan ini. Dan oke, sampai di sini dulu. Nanti kepanjangan videonya, kalian bosan dengar aku ngomong. Oke, sampai di sini dulu videonya. Semoga kalian suka dengan videonya. Sampai jumpa di video yang lainnya.